على سيدنا رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام نفعلنا ببركاته وبكم في الدارين آمين إلى أن قال ودخل بعض الأمراء على داود at-Ta'i fi maradih. Dan suatu hari sebagian dari penguasa menjenguk Al-Imam Daud at-Ta'i fi maradih pada saat beliau sakit. Ya, jadi ada seorang ulama namanya Al-Imam Daud at-Ta'i. Sakit beliau nih. Fawadha'a ila jambihi alfa dinarin, kemudian diletakkan di sisinya itu uang 1000 dinar, masya Allah. Ya, 1000 dinar itu berapa rupiah tuh? Hah? 1 dinar berapa itu? Berapa kira-kira 1000 dinar? 4.000? Oh, 1 dinar. Ya. Kalau di total 11,9 M. Allah, ya. Orang sakit begitu langsung baik ya. 11 miliar. 11,9 M, kurang lebih 12 miliar. Itu kalau 1000 dinar. Ya. Ya Pati ya. Faqala lahu, maka kemudian berkata tuh penguasa tadi, khuzha afaqallah, Imam ini ambil, semoga Allah menyehatkanmu. Iya, kalau kita masih sehat itu 11 miliar ya, sampai jaten-jaten kita beli tuh. Faqala, maka berkata lahu kepadanya, alaka min hajah. Ya, kata ini Umara, dia bertanya kepada Imam Daud at-Ta'i, alaka min hajah, ente ngasih gini ada kebutuhan apa ya? Evan, ente punya hajat lain nggak gitu? Alaka min hajah, masih ada kebutuhan lain nggak sama saya? Kata ini penguasa. Qala, kata Imam Daud at-Ta'i, apa? Naam, iya masih ada. Alla ta'tiyani ba'dal yaum, ente jangan kemari lagi dah besok-besok gitu. Ya, kalau kita apa itu? Minta nomor WA. Minta nomor WA nih. Barangkali bisa jadi saudara. Allah tuh ya. Nah ini halul arifin, ya, keadaan para arif billah yang harusnya menjadi cermin buat kita, ya, menjadi kaca, menjadi standar. Kalau kita pengen dekat sama siapa? Sama Allah. Begitu gambarannya. Ya. Dan itu kita dapati sama guru-guru kita, masya Allah ya. Mereka orang-orang yang udah nggak silo sama dunia. Nah, sebagaimana saya pernah ceritakan kan gitu, Habib Mundir dapat duit 1 M, dengan gampangnya ngasih Habib Gures nih Habib. Kalau kita mikir dulu ya, dapat 1 M kita berapa nih? Ya. Mau ngasih markas berapa nih? Kayaknya setengahnya, itu masih lempeng tuh palanya. Ntar setengah jam dikit, jangan setengahnya, udah sepertiganya udah banyak. Kata Nabi, wasulus kasir katanya. Pakai hadis Nabi itu. Mikir lagi sehari, oh jangan dah, 100 juta aja cukup kayak ini. Lama gopek. Dari 1 M jadi gopek, itu manusia begitu. Ya. Ntar aja ada dalilnya gitu, ya. Nah, ini gambarin buat kita, 11 M. Ya, dikasih tuh. Tapi beliau minta besok jangan ketemu saya lagi, tuh. Kenapa? Nah, kenapa? Beliau punya kaidah. Tulis, ya, man qaruba rahiluh, ya, siapa orang yang telah merasa dekat rahilnya, keberangkatannya menuju Allah, khaffafa athqalahu, ya, man qaruba rahiluhu khaffafa athqalahu, siapa yang merasa dekat dengan kepergiannya, merasa pengen safar, pengen jalan panjang, udah ngerasa dekat, maka ia akan meringankan beban-bebannya. Ya, orang kalau perjalanan panjang yang enak bawa beban dikit apa banyak? Dikit. Ya. Beban ya, bukan bekal, beda ya.
Beban sama bekal beda, ya. Didikitin tuh, dia punya beban, diperbanyak dia punya bekal. Dia tahu tuh yang namanya harta tadi nggak bakal menjadi kebaikan kalau dibawa sampai mati tuh, ya. Nah ini gambaran ya buat kita. Summa tafata lil hadirina, kemudian beliau menoleh kepada hadirin, orang-orang yang hadir, waqala, dan berkata, hadza yuridu an yazina danasan ala danasi qabla mauti. Ini nih kata beliau, orang ini yuridu, dia ingin menambahkan aku danasan ala danasi, kotoran daripada kotoranku. Nah ini ya, harta dianggap apa? Kotoran. Ya. Ini kembali lagi nih, ya ini bukan makom kita ya, ini makomnya arifin, orang-orang wali-wali Allah, masya Allah. Kaifa akhlaquhum, bagaimana akhlak mereka tuh? Ya. Yang kita lihat juga ya kisah siapa tuh? Habib Abdul Ghadir bin Ahmad Segaf kan gitu. Ketika dapat duit banyak ya hari itu juga habis. Karena indahum itu danas, kotoran. Ya. Nah beliau bilang begitu, ini orang pengen nambahin apa? Kotoran saya sebelum saya mati. Nah itu makanya bilang udah besok nggak usah kemari lagi, jangan nambahin kotoran. Wadakhalu alal Fudail bin Iyad, mereka juga pernah ya, menemui Fudail bin Iyad. Ya'udunahu, seraya mereka menjenguk Fudail bin Iyad. Faqala, kemudian mereka berkata, ma tashtahi, apa yang anda inginkan wahai Tuan? Ya, apa katanya? Qala nadratun ila akhi Yusufa ibni asbatin qabla mauti. Saya ingin berjumpa atau melihat kepada saudara saya Yusuf bin Asbat sebelum saya mati. Nah, jadi ada orang soleh namanya Al-Imam Yusuf bin Asbat, ini orang soleh. Sebelum meninggal yang dipengenkan oleh Fudail bin Iyad bukan harta, yang dipengenin bukan jabatan, bukan apapun yang dipengen. Padahal ngomongnya ma tashtahi, lagi pengen makan apa gitu. Ma tashtahi, ente lagi pengen apa sekarang? Kalau kita nih mumpung ya, ditanya ya, mau makan apa? Ya awe dah awe, mintanya awe. Minta makanan enak, yang dipengen yang dia belum pernah makan. Kalau kita begitu, kalau mereka enggak. Tolong saya pengen ngelihat ya saudara saya yang bernama Yusuf bin Asbat, orang soleh. Ya. Nah ini ya juga menjadi satu kaidah buat mereka. Nah, tulis al arwah tataghadza bi ru'yatis shalihin. Nah, ruh kita, ruh manusia itu akan bertambah nutrisinya, akan merasa lezat kalau memandang wajah orang soleh. Ya, al arwah tataghadza bi ru'yatis shalihin. Ya, makanya kalau kita hadir majelis ilmu, majelis zikir, ketemu ulama, itu yang kita ngasih makan bukan cuma akal kita dengan ilmu, tapi kita sedang memberikan nutrisi buat hati kita. Ya. Jadi yang dicari itu bukan hanya sekedar apa? Ilmu. Makanya kalau kita ngaji, usahakan depan, usahakan ngelihat gurunya, gitu. Kadang ada orang yang penting denger, beda. Ya. Ngelihat guru, mandang guru, itu beda dengan denger guru. Lewat layar kaca juga beda, lewat apa namanya? Lewat TV, lewat beda gitu ya. Bahkan kalau ada perasaan senang, nah fafariha biha khalaqallahu min tilkan nadrah malakan yastaghfir lahu ila yaumil qiyamah tuh. Ya. Nah, jadi bahkan ada seorang ulama cerita, kalau saya lagi malas ibadah, saya lagi futur ya, saya akan datang ke seorang wali untuk hanya memandang mereka. Ya, cuman mandang doang, cuman lihat doang, udah selesai, nambah ibadah saya, nambah semangat saya belajar gitu. Ya, nah begitupun kita. Ya. Nah itu semua bergantung dari apa? Masyhad, dari cara kita memandang. Maka kalau orang benar-benar masyhadnya, cara pandangnya, insya Allah benar hidupnya. Karena semua hidup bagaimana pandangan. Jangankan hidup, naik motor aja bagaimana memandang. Kalau kita mandangnya spion mulu, nabrak gak? Hah? Nabrak. Harus yang kita pandang apa? Kacanya, jangan pandang spionnya. Spion emang harus ada, karena kita mesti ngelihat sesekali ke belakang, sesekali, agar jangan sampai kecelakaan. Tapi jangan kita fokus ke belakang, jangan. Fokus kita kemana? Ke
ke depan, masyhad kita ke depan. Sama sama antum pasti punya masa lalu, punya dosa, punya kesalahan. Sesekali boleh kita jadi bahan buat tobat, buat kita nyesal. Tapi jangan salah kita memandang, pandang ke depan. Gitu. Ya. Barusan di jalan saya mikir gini ya. Ini kalau Allah kasih kita kelebihan harta, kelebihan ilmu, kelebihan fisik dan sebagainya, itu bikin kita ujub. Ditambah kelebihan nasab, nambah lagi tuh ya. Nambah lagi, wah ternyata Pak Hari ini keturunan Raden. Wah. Karena bapaknya Raden, ibunya Raden, jadi double R jadinya. Kayak ninja jadi gitu. Ninja double R. Oh, makin bangga kan? Oh, aneh mah darah buah. Ujub itu. Kalau yang belum tahu, syukur-syukur. Alhamdulillah kita belum tahu nih. Kita ini siapa? Kan kadang-kadang kalau kita udah tahu nasab kita siapa ya kan gitu. Agak sedikit beda tuh jalannya tuh. Ya. Mulai sedikit-sedikit tuh ya, spill-spill gitu. Nah gimana tuh ngobatin ujub? Kalau kita merasa lebih rendah dari orang yang maksiat kadang-kadang sulit. Karena jelas-jelasan diminum khamr. Ya al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Orang Islam tuh lebih tinggi, enggak ada yang lebih tinggi dari Islam. La yu'min, ya tidak beriman. Wallahi la yu'min, ya la yasrik sarik wa huwa mu'min. Orang yang mencuri enggak beriman dalam kondisi itu. Begitupun orang yang minum khamr. Nah, jadi pandangan kita gimana? Ya. Nah, jadi pandangan kita sebagaimana pandangan ulama ketika mereka memandang dirinya. Gimana mereka memandang dirinya? Mereka pandang dirinya hina karena mereka lihat kepada asal penciptaannya. Nah, mereka pandang diri mereka rendah karena mereka lihat ujungnya. Jadi kita jangan lihat yang sekarang nih. Sekarang boleh kita bagus. Sekarang fisik boleh cakep. Sekarang ilmu boleh banyak. Entar tua lupa nggak? Sekarang boleh kaya, entar giliran miskin, bangga gak kita? Nah itu, jadi kita jangan lihat sekarangnya, lihat dulunya atau lihat apanya? Entarnya. Nah kita nggak ada yang tahu. Nah itulah yang menjadi obat dari kebanggaan kita, dari ujub kita. Nah itu bergantung dari masyhad pandangan kita. Salah sedikit pandangan, salah jalan kita. Antum naik motor nih, kebanyakan melengosnya juga sama ya. Udah lurus aja, lempeng aja. Ya jangan liatin nikmatnya orang, bener gak? Kita naik motor nih, ngelihat di sebelah jalan ada orang ya mungkin lagi makan enak, lagi dalam kondisi nikmat, punya rumah gede, jangan ngiri sama dia. Kenapa? Bisa jadi belum lunas itu rumah. Ya kata kita kan, wah enak banget dia punya rumah gede, gedung dan sebagainya. Bisa jadi belum lunas. Ya, mendingan kirana lunas, walau second daripada PCX belum lunas. Bener gak? Jadi bagaimana cara pandang kita sama? Ini lagi masalah apa nih sekarang? Ya krisis. Ya, bayangin sekarang krisis. Saking krisisnya anak masuk PAUD aja sekarang 43 juta, bayangin. PAUD mana? Di Pulau. Ya, memang PAUDnya murah, cuman 2 juta. Ya, yang mahal beli PCX-nya buat antar jemput tiap hari. Jadi dihitunglah 43 juta gitu. Yang mahal apanya? PCX-nya. Ya kalau PAUD mah cuma 2 juta, yang mahal PCX-nya. Sama hidup begitu juga. Ya, coba kalau kita lihat ya, sisi murahnya tadi kan kita jadi merasa bersyukur sama Allah. Jadi jangan lihat susahnya, nikmatnya masih banyak. Ya rendah bensin 16.000 nggak apa-apa. Yang penting masih punya kaki, masih punya motor. Ya. Ntar juga Allah tambahin rezeki kita insya. Jadi ingat kembali lagi tadi kita belajar cara pandang karena orang bisa kenceng bisa enggak bergantung bagaimana cara pandang. Orang pembalap naik motor helmnya ketutupan apa itu? Ketutupan apa? Debu, ketutupan tanah ya. Tahu mobil rally tahu? Itu ceritanya mobil rally itu kalau misalnya kena tanah, belumuran tanah, dia ada lapisannya, dibuka lagi, normal lagi. Kena debu lagi kena tanah lagi, dibuka lagi, ada lagi kacanya, bersih lagi. Nah, begitupun kita sama. Ya. Jadi berapa banyak kita dirusak cara pandang kita dengan orang-orang yang jahat sama kita. Dirusak bagaimana otak kita, di brainwash otak kita jadi nggak bersyukur sama Allah, jadi rusak jalan kita. Maka terus seminggu sekali hadir majelis guru, ketemu guru, baca kitabnya ulama, biar apa? Biar cara pandang kita lempeng lagi. Karena mohon maaf ya, untuk menjadi orang yang benar di akhir zaman ini susah. Karena musuhnya banyak. Ya. Berbeda sedikit aja udah langsung dikata sesat kita. Tapi jangan sedih ya. Lebih baik dikata sesat di dunia daripada sesat di mana. Yang penting yang ngomong ya dia orang bukan orang benar. Kalau orang benar ngomong kita sesat, istighfar, bisa jadi kita salah. Tapi kalau yang ngomong Mama Gufron ya, wa asyikili innaka anta sesat tuh jangan dengerin dia. Gitu ya. Jadi intinya
Kita belajar tentang bagaimana cara pandang. Karena cara pandang kita itu merubah kita punya jalan. Dan terus yang terakhir, dari kisah ini kita juga bisa mengambil satu kaidah dari mereka, husnul khotimah thamratu husnil himmah. Husnul khotimah merupakan buah daripada husnil himmah, baiknya semangat seseorang. Jadi karena para aulia, para sufi punya husnul himmah, himmah yang kuat, husnul khotimah mereka. Ya, makanya yang terpenting bukan bagaimana matinya, kita nggak usah pikirin bagaimana mati. Yang penting sekarang gimana. Karena mati bagaimana sekarang gitu. Ya, ada orang pikirin mati gimana, enggak, pikirin sekarang aja dulu, kerjakan yang kita bisa. Jangan fokus dengan apa tuh, masa depan. Karena as-sufi ibnu waqti. Para sufi itu adalah anak waktu. Mereka enggak apa tuh, enggak dikhawatirkan dengan masa depan dan enggak dikhawatirkan dengan masa lalu. Setan sering bisikin kita. Ada satu kisah, ada seorang solihin, rajin ibadah, rajin sholat, dibisikin sama iblis. Ini godaannya gede nih. Iblis kalau udah berwujud manusia, godaannya gede. Katanya iblis, lo ngapain sholat capek-capek? Saya melihat namamu tercatat di Lauhil Mahfuz sebagai min ahli syaqawah, termasuk orang yang sengsara. Ngapain ente ibadah capek-capek kalau ujung-ujungnya ente masuk neraka? Apa kata itu ahli ibadah? Ya fulan, saya beribadah bukan karena itu. Sungguh saya telah melihat catatan itu sejak 40 tahun lalu. Lakin anni abdullah, saya ini hamba Allah. Khuliqtu lil ibadah, saya diciptakan untuk ibadah. Fama taraktul ibadah, saya nggak bakal tinggalkan ibadah. Tuh lihat ya, nggak fokus dengan masa depan, nggak fokus dengan masa lalu, fokus yang sekarang. Tujuan kita ibadah, ya udah ibadah aja, nggak perlu ntar masuk neraka kayak mau surga atau terserah Allah. Allah maha tahu, orang yang beramal nggak mungkin dimasukin kemana? Neraka. Jadi yang paling penting jangan pusingin yang kagak ada gitu ya. Ini belum punya anak puyang. Ntar sekolah anak gua gimana? Anaknya belum ada. Yang ada aja dulu. Sekarang kita ngurus siapa diri kita sendiri gitu ya. Jelas ya tadi ya. Jangan kepikiran tuh gara-gara omongannya masuk PAUD 43 juta kepikiran. Ntar gimana ya? Ya PAUD-nya cuma 2 juta. Yang mahal apanya? PCX. Wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas